Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini videonya so spesial banget. Gue lagi ada di Penang, Malaysia, nyobain experience secara langsung si Xiaomi 13T. Jadi bocorannya, sebenarnya itu kali pertamanya Xiaomi join bareng Leica, dimana hasil kamera tuh kayak kalian tuh bisa ngerasain ini loh, hasil kamera ala-ala Leica tuh kayak gini rasanya gitu ya. Dan ada juga fitur yang menarik juga, itu dilengkapi dengan fitur IP68, dimana seperti kita tahu ini kali pertamanya ada pada Xiaomi 13T. Jadi langsung aja ikut keseruan kita kayak gimana sih tentang Xiaomi 13T. Ini dia Xiaomi 13T. Fix ya, smartphone ini akan resmi di Indonesia 3 Oktober nanti. Tahtanya Xiaomi 13T ini tuh di tengah-tengah gitu ya teman-teman. Jadi ya di atasnya mid-range tapi di bawahnya flagship, atau Xiaomi sendiri tuh nyebutnya semi flagship. Ini menarik sih, bisa bawa Leica dengan harga yang katanya tetap terjangkau. Berapa ya kira-kira harganya? Boleh dong tebak-tebakan, tulis di kolom komentar. Tapi yang pasti-pasti aja, Xiaomi 13T ini tuh ada 3 pilihan warna yang bakal datang, yaitu warna biru, hijau, dan juga hitam. Nah, khusus yang warna birunya ini tuh berbahan ala-ala kulit gitu ya teman-teman. Suka yang mana? Boleh dong drop komen kalian di kolom komentar. Smartphone ini di genggaman rasanya nyaman, walau layar ini tuh flat, tapi bagian back covernya ini tuh finishingnya 3D gitu, jadi ya yang nggak kaku-kaku banget gitu. Soal layarnya juga udah ngemanjain mata, dikasih bezel yang udah tipis di tiap sisinya. Layarnya 6,6 inch udah AMOLED, refresh rate pun tinggi hingga 144 Hz. Buat kebutuhan nonton ya udah seru karena udah dikasih juga dengan dual speaker plus Dolby Atmos juga. Nah, langsung aja kita ngomongin soal kameranya. Ini konfigurasi kamera di bawahnya tuh gue suka ya. Jadi Doi itu punya 3 kamera yang pada intinya no gimmick-gimmick. Dimana ada lensa utama sebesar 50 megapiksel, ada juga telefoto 2 kali, dan juga 12 megapiksel sebagai ultra wide. Kalau buat kamera depan itu dikasih 20 megapiksel. Pendekatannya unik sih buat teman-teman yang nyari smartphone dengan rasa ala-ala sentuhan Leica. Ya, Xiaomi 13T ini bisa ngasih experience-nya. Yes, jadi ada 2 style di sini yang bisa kita pilih, ada Leica Authentic dan juga Leica Vibrant. Nah, di Leica Authentic ini gue suka rasa-rasa daripada Leica-nya tuh berasa ya, dengan efek vignette ataupun agak ada hitam-hitam di bagian pinggir-pinggirnya gitu ya. Dan kalau yang Vibrant itu warnanya lebih berani sedikit, sini sedikit banget lah bedanya, tapi yang mana cocoknya tuh buat kalian yang suka dengan saturasi warna lebih matang, khususnya buat upload-upload di sosmed gitu ya. Ya ini balik lagi ke selera masing-masing aja. At least ya Xiaomi udah ngasih experience Leica lah ya di sebuah smartphone yang harusnya harganya tuh nggak tinggi-tinggi banget. Jadi ya gue tuh ngeliatnya bukan soal hasil kamera yang cakep-cakep gimana ataupun sempurna gimana gitu, bukan, tapi yang melainkan kayak ngasih alternatif buat yang pengen ngerasain Leica pada sebuah smartphone.
Terus menariknya kita juga bisa custom settingan saat berfoto gitu ya. Di mode Pro ini kita bisa atur segala sesuatunya yang nantinya setelah yang udah kita buat itu atau kita setting ini bisa tersimpan dan bisa dipakai lagi buat foto selanjutnya. Nice, jadi kayak punya resepnya tersendiri lah. Mode portretnya juga ada beberapa pilihan nih, tinggal sesuaiin aja bukaannya. Terus nggak lupa filter-filter Leica yang beragam habis. Pilihannya tuh ada Leica Vivid, Natural, Leica BW, dan masih banyak lagi. Nah enaknya di Xiaomi 13T ini tuh setelah berfoto, semisal nih ya kita ngerasa kayak kok tone warnanya kurang pas ya, terus kepikiran nih kayaknya cocoknya pakai yang Leica Natural deh, ataupun cocoknya pakai Leica hitam putih deh, itu ya bisa banget kita edit di galerinya. Ini seru sih ya, bisa disesuaikan aja dan dipantas-pantasin lah sesuai dengan selera kita. Buat watermarknya ada dua pilihan, mau yang biasa atau bisa juga watermark ala Leica. Mau lebih kecil lagi ya bisa aja edit fotonya, pilih art framing dan sesuaiin aja sama selera kalian. Intinya ya momen-momen yang udah kalian jepret itu bisa dimacem-macemin lah pada smartphone ini. Buat rekaman video sendiri bisa hingga 4K mentok di 30 fps atau bisa juga di 1080 60 fps. Kalau buat kamera depan itu sayangnya mentok di 1080 30 fps aja. Oh ya, sebenarnya ada juga pilihan steady video ataupun steady pro yang gue pun lupa nyobain sejatinya. Kayak udah keenakan pakai settingan yang default 1080 60 fps ya gitu loh teman-teman. Rekaman kamera belakangnya Xiaomi 13T dengan settingan 4K 30 fps teman-teman. Kalau mau 60 fps bisa pindah ke yang 1080. Oke, ini kan gedung tertinggi di Pineng deh. Terus ya beginilah, kok agak kedap-kedip gitu ya, apa tangan gue ya. Oh ini contoh rekaman kamera depannya, maksimal di 1080 pixel nih teman-teman. Kalau sambil jalan kurang lebih bakal kayak gini. Ini lucu banget, belakangnya kayak art gitu pokoknya ya. Terus sebenarnya barang teman-teman lain juga tadi gue bilang. Tuh di belakang rame. Jadi kalau sambil jalan bakal kayak gini lah kurang lebih. Sebenarnya kayak di Indo juga sih, cuma ini lebih ke santuy, nggak yang macet. Terus ya kayak gini lah pokoknya. Gimana hasil videonya guys? Guys, ini contoh rekaman kamera belakangnya ya, 4K 30 fps. Oke, ini estetik banget. Barang teman-teman yang lain juga lagi berburu foto. Tuh lihat perjuangannya sampai kayak gini lah. Oke, ini 4K, gue lagi nyobain tes zoomnya. Coba deh 1 kali, aduh 32 kali perpindahan lensa ya, wajar ya. 6 kali, 10 kali, mentok di 10 kali. Panas seperti sini. Wow. Ini rekaman di 1080 60 fps. Hasil videonya bakal sesmooth ini. Ada teman-teman yang lain juga sebenarnya tuh di sana tuh kelakuan kan. Xiaomi 13T yang gue pegang ini tuh dengan RAM 12GB dan internal memorinya sebesar 256GB. Dan buat CPU yang dipakai itu pakai Dimensity 8200 Ultra dengan skor AutoTune tuh dapat di angka 874 ribuan. Angka yang udah gede. Jujur aja selama di Malaysia kemarin tuh banyaknya gue pakai untuk kebutuhan foto-foto, ambil video, upload sosmed dan WA gitu ya teman-teman. Nah, baterai 5000 mAh-nya ini itu bertahan 10 jam gitu lah ya. Kalau buat ngecasan sendiri emang terasanya turun ataupun downgrade daripada seri sebelumnya, tapi bagi gue sih ini coatingannya tuh ya nggak jadi concern yang gimana gitu sebenarnya, karena kan secara 67 watt itu udah termasuk yang cepat dan dapat upgrade di sektor lainnya yang lebih nampol nggak sih, jadi ya nggak masalah lah di coating sedikit. Oke, jadi tadi cerita gue soal Xiaomi 13T. Intinya smartphone ini tuh menarik banget ya, kita tuh bisa ngerasain foto dengan rasa Leica pada sebuah smartphone yang budgetnya tuh kelas semi flagship lah.
Terus ada juga fitur IP68 yang bisa tahan air dan debu, fitur dimana yang selama ini cuma ada di brand sebelah gitu ya. Tapi please ini bukan untuk yang celup-celup ya guys. Soal perekaman videonya juga gue suka ya, termasuk yang cakep, termasuk mic-nya juga jelas banget gitu ya. Tinggal perbedaan lensa dan juga panning video aja sih yang mungkin harapan itu bisa lebih smooth gitu ya. Yang kayak gini-gini sih harusnya bisa dibagusin lagi lewat update softwarenya. Oh ya, sama satu lagi, dukungan softwarenya ternyata cukup panjang nih, bisa dapetin support 4 tahun Android dan juga 5 tahun security patch. Udah sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai akhir video. Teman-teman boleh dong tulis kolom komentar menurut tentang Xiaomi 13T ini kayak gimana. Ya udah, sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.